Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri. Ya gue, ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya, Sedangkan lu lihat sendiri di Papua ya seperti gue lihat sendiri di Papua. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja. Kami tidak akan pernah meminta merdeka kepada Indonesia. Indonesia tidak punya hak untuk memberikan kemerdekaan kepada kami. Tetapi hak untuk merdeka adalah milik kami. Kolonial, kapitalis, dan siapapun bangsa-bangsa di dunia ini, hak untuk merdeka bagi bangsa Papua adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dihargai. Indonesia hanya harus hormati hak kami, hanya harus hargai hak kami, dan kembalikan hak kami yang sudah dicuri dalam proses PPRA 69. Catat baik rakyat bangsa Papua. Jangan minta merdeka kepada Indonesia, Amerika, PBB, dan siapapun. Hak untuk merdeka itu hak yang sudah Tuhan berikan kepada kami sejak kami lahir. PBB dan dunia internasional, serta pemerintah kolonial Indonesia harus menghormati hak kami dan mengembalikan hak kami yang dicuri dalam proses yang tidak demokratis dalam PPRA 69. Kami tidak berjuang untuk hak asasi manusia, pelanggaran HAM, atau juga Green State Vision, atau juga visi ini, visi itu, dan lain-lain. Jangan kita mencampur baur tuntutan murni rakyat Papua, yaitu untuk merdeka dan berdaulat, dengan isu-isu, dengan segala macam strategi internasional, entah itu Green State Vision, entah itu isu-isu HAM, entah isu-isu global warming, dan segala macam. Oleh sebab itu, apapun argumentasi yang diciptakan oleh kolonial Indonesia dan kapitalis internasional tidak akan pernah berlaku di mata hukum internasional bagi keabsahan dan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat. Salus Populi Supreme Lex adalah sebuah hukum internasional yang menyatakan bahwa kehidupan dan hak-hak rakyat itu lebih tinggi daripada semua asumsi politik oleh kolonial. Ketika suatu entitas itu dijajah oleh suatu kolonial, maka pemberontakan adalah sah berdasarkan hukum internasional. Oleh sebab itu, ketika rakyat Papua dijajah, tanah Papua dijajah, Anda dengan saya, bersama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, memiliki hak untuk memegang senjata, mengambil senjata, mengangkat senjata, mengusir kolonial dan kapitalis dari atas tanah Papua. Hak untuk merdeka dan berdaulat itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual dengan DOB, tidak bisa dijual dengan otonomi khusus, tidak bisa dijual beli dengan pemekaran, tidak bisa dijual beli dengan pangkat dan jabatan dengan uang kolonial NKRI. Hak untuk merdeka dan berdaulat itu lebih tinggi, lebih jauh, lebih dalam, lebih solid, lebih konsisten, yang harus dipertahankan oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Rakyat bangsa Papua tidak punya alasan apapun untuk deny atau untuk menyangkal atau takut terhadap kolonial dan kapitalis untuk mempertahankan hak itu. Sejarah kami adalah kekuatan dan kemenangan bagi bangsa Papua. Bangsa Papua punya sejarah. Kolonial Indonesia dan kapitalis internasional tidak mampu membuktikan bahwa dia bisa menghabiskan seluruh rakyat bangsa Papua. Sampai detik ini. Teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Tuhan memberkati. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Podcast of OPM atau The Voice of Free Papua Movement bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dari Markas Besar OPM TPNPB Victoria. Kami perlu menyampaikan kepada semua pejuang-pejuang sejati yang saat ini yang ada di balik jeruji besi, dan juga kepada pejuang-pejuang sejati Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang saat ini ada di garda depan perjuangan bangsa Papua sejak lahirnya proklamasi 1 Juli 71 untuk mempertahankan embrio bangsa Papua pada 1 Desember 61 yang masih terus perang melawan kapitalis dan kolonial TNI Polri di atas tanah Papua. Bahwa kami ada pada kebenaran sejarah. We are on the right of the path of the history.
kami berdiri mempertahankan martabat bangsa Papua. Perlu kami sampaikan kepada rakyat bangsa Papua bahwa 1 Desember adalah sejarah bangsa Papua yang harus dipertahankan, yang harus dipelajari, yang harus dinikmati, hikmati, dan diwujudkan, diimplementasikan dalam tindakan nyata oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Dalam kepemimpinan kami sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka secara resmi untuk menghormati semua para pendahulu-pendahulu yang telah merilis dan menggagas perjuangan bangsa Papua, di mana orang-orang tua dari berbagai 7 wilayah adat di atas tanah Papua yang telah menggagas perjuangan ini bersama Organisasi Papua Merdeka. Perlu diketahui oleh seluruh rakyat bangsa Papua bahwa pemerintah kolonial Belanda melaksanakan resolusi 1514. Di dalam resolusi itu yang menyatakan bahwa tidak ada satu wilayah koloni atau wilayah dekolonisasi yang tidak merdeka dengan alasan apapun. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran, Komite Nasional Papua memberikan syarat-syarat sebagai bangsa dan negara untuk mendorong proses Dewan Niguni atau Niguni Rat untuk mengimplementasikan dan melahirkan embrio bangsa Papua. Sejak di mana embrio itu dilahirkan oleh Dewan Niguni Rat pada 1 Desember 61 atas gagasan dan kesadaran rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat. Dan di mana kami melihat bahwa walaupun pemerintah kolonial Belanda telah setuju untuk memberikan kemerdekaan dan kedaulatan bagi bangsa Papua berdasarkan resolusi 1514. Namun ketika ada konspirasi internasional yang dimana melahirkan New York Agreement pada 15 Agustus 62 dan menggagalkan itikat baik perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat pada 1 Desember 61. Walaupun Belanda dengan secara terpaksa karena konspirasi internasional, karena kepentingan Freeport, mereka harus meninggalkan tanah Papua dan keluar. Mereka harus meninggalkan embrio yang sudah lahir. Mereka harus meninggalkan semua atribut yang dilahirkan pada 1 Desember 61. Tetapi rakyat bangsa Papua harus ketahui, embrio bangsa Papua itu bukan milik pemerintah kolonial Belanda. Embrio bangsa Papua itu bukan milik rakyat Belanda. Embrio bangsa Papua itu bukan milik kolonial Indonesia. Embrio bangsa Papua itu bukan milik kapitalis internasional. Embrio bangsa Papua yang lahir pada 1 Desember 1961, yang dimana merupakan manifesto politik, adalah milik rakyat bangsa Papua. Oleh sebab itu, komite yang mempersiapkan embrio, yang memberikan tanggung jawab kepada Dewan Niguni Rat untuk meloloskan embrio itu dalam level provinsi dari pemerintah kolonial Belanda. Dengan penuh kesadaran ketika melihat ada konspirasi internasional karena kepentingan Freeport, maka itu Komite Nasional Papua secara sadar harus mundur ke rakyat, harus mundur ke markas besar OPM TPNPB Victoria, dan di mana dalam Komite Nasional Papua itu mereka menggagas bahwa embrio yang sudah lahir, manifesto negara yang sudah ada, harus diproklamirkan. Itu adalah syarat internasional yang disebut dengan Unilateral Act. Semua negara di dunia harus memproklamirkan bangsanya sebagai sebuah bangsa berdasarkan hukum internasional yang disebut dengan Unilateral Act. Unilateral Act adalah merupakan syarat internasional yang dimana harus diproklamirkan secara sepihak oleh bangsa dan wilayah yang mau merdeka. Belanda meninggalkan embrio itu karena Belanda bisa saja tidak bertanggung jawab karena embrio itu bukan milik pemerintah dan rakyat Belanda. Tapi embrio itu milik rakyat bangsa Papua. Dengan penuh kesadaran, Komite Nasional menekan, mendorong proses embrio ini harus disahkan oleh Niguni Rat. Setelah Belanda meninggalkan itu, Komite Nasional harus mundur ke markas besar OPM TPNPB Victoria dan mereka harus memproklamirkan embrio itu dalam sebuah proklamasi yang disebut dengan Proklamasi 1 Juli 71. Untuk mempertahankan proklamasi itu, karena ada kolonial di bumi Papua, karena ada invasi militer melalui Trikora di atas tanah Papua pada 1963. 1 Mei 1963 adalah Trikora di mana Soekarno dan Soeharto melakukan invasi militer besar-besar di atas tanah Papua untuk merebut tanah Papua dengan cara militerisme. Oleh sebab itu, Komite Nasional mundur ke markas Victoria setelah memproklamirkan
1 Juli sebagai proklamasi bangsa Papua untuk mengklaim embrio yang sudah lahir pada 1 Desember 61 untuk kembali merebut manifesto negara yang sudah lahir pada 1961 sebagai manifesto resmi dan embrio resmi itu harus diproklamirkan. Oleh sebab itu, Seth Japhet Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai bersama seluruh pemimpin-pemimpin dari 7 wilayah adat di atas tanah Papua, mereka memproklamirkan bahwa di atas tanah ini dengan batas wilayah, dengan jumlah rakyat, dengan semua hasil kekayaan bangsa Papua, mereka memproklamirkan bahwa ini adalah sebuah bangsa, sebuah negara yang sah untuk mengimplementasikan resolusi 1514 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengimplementasikan hukum internasional yang disebut dengan Unilateral Act. Hukum itu dijamin dalam hukum internasional untuk rakyat bangsa Papua untuk merdeka. Rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Markas besar Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dibangun pada 12 Februari 1969. Ketika proklamasi 1 Juli 71 itu lahir, militer di atas tanah Papua harus diusir dengan cara militer. Politik harus dilawan dengan cara politik. Hukum harus dilawan dengan cara hukum. Diplomasi harus dilawan dengan cara diplomasi. Oleh sebab itu, Organisasi Papua Merdeka yang lahir di Manokwari pada 1965, di mana yang digagas oleh orang Papua, harus dicatat bahwa OPM itu bukan organisasi yang diberikan oleh kolonial. OPM itu bukan organisasi yang dicetak atau dimanipulasi oleh kolonial atau kapitalis. OPM itu lahir di dalam kesadaran dan pikiran rakyat Papua berdasarkan hikmat Tuhan yang diberikan kepada rakyat bangsa Papua. Orang-orang tua kami dari Sorong, Abner Adadikam dan kawan-kawannya, mereka duduk berdoa meminta kepada Tuhan bahwa bangsa ini harus ada sebuah organisasi yang harus konsisten mempertahankan dan membela hak-hak rakyat bangsa Papua. Maka Organisasi Papua Merdeka itu dilahirkan pada 1965. OPM bersama Komite Nasional Papua harus mundur ke markas Victoria di Waris Raya, memproklamirkan dan mengklaim bahwa bangsa ini telah memiliki embrio, bangsa ini telah memiliki manifesto, dan itu diproklamirkan secara resmi. Karena invasi militer untuk menjalankan konspirasi internasional atas kepentingan ekonomi di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, militer TPNPB lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Pada tanggal 26 Maret 1973, TPNPB lahir berdasarkan konstitusi yang lahir di dalam konstitusi yang sudah diproklamirkan. Dan TPNPB telah terbukti memiliki eksistensi sejak 1971 dalam keadaan perang. Proklamasi itu diwujudkan oleh Seth Japhet Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai. Dan TPNPB masih terus bertahan, mempertahankan embrio bangsa Papua, manifesto bangsa Papua, proklamasi bangsa Papua, yang dimana telah dijamin berdasarkan resolusi 1514, dimana dalam hukum internasional yang disebut dengan Unilateral Act, atau proklamasi sepihak oleh bangsa yang memerdeka dan berdaulat. Perlu kami sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua. Kami melihat, kami mengamati dan mencermati, dan juga kami bersama-sama telah disaksikan oleh rakyat bangsa Papua bahwa walaupun ada pakar-pakar militer, pakar-pakar politik Indonesia, mereka mengatakan bahwa bangsa Papua adalah bagian yang sah dari NKRI berdasarkan hukum-hukum internasional, yang dimana kami bisa katakan bahwa itu merupakan produk-produk hukum kapitalis internasional seperti uti possidetis juris, yang dimana diklaim oleh Indonesia bahwa itu merupakan bangsa yang bagian daripada Nederland Guinea. Maka itu bagian sudah sah yang harus dikoloni oleh bangsa Indonesia atau sebagai hal yang sah. Tetapi kami selalu mempertahankan argumentasi hukum internasional bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri itu lebih tinggi, lebih harus dihormati oleh pemerintah Indonesia, yaitu the right to self-determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu, apapun argumentasi yang diciptakan oleh kolonial Indonesia dan kapitalis internasional tidak akan pernah berlaku di mata hukum internasional bagi keabsahan dan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat. Salus Populi Supreme Lex adalah sebuah hukum internasional yang menyatakan bahwa kehidupan dan hak-hak rakyat itu lebih tinggi daripada semua asumsi politik oleh kolonial. Dan juga di dalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam alinea kedua, itu menyatakan bahwa
ketika suatu entitas itu dijajah oleh suatu kolonial, maka pemberontakan adalah sah berdasarkan hukum internasional. Oleh sebab itu, ketika rakyat Papua dijajah, tanah Papua dijajah, Anda dengan saya, bersama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, memiliki hak untuk memegang senjata, mengambil senjata, mengangkat senjata, mengusir kolonial dan kapitalis dari atas tanah Papua. Rakyat bangsa Papua yang terhormat, bahwa perjuangan untuk merdeka dan berdaulat adalah hak fundamental. Selalu kami katakan, kami tidak akan pernah meminta merdeka kepada Indonesia. Indonesia tidak punya hak untuk memberikan kemerdekaan kepada kami. Tetapi hak untuk merdeka adalah milik kami. Kolonial, kapitalis, dan siapapun bangsa-bangsa di dunia ini, hak untuk merdeka bagi bangsa Papua adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dihargai. Indonesia hanya harus hormati hak kami, hanya harus hargai hak kami, dan kembalikan hak kami yang sudah dicuri dalam proses PPRA 69. Catat baik rakyat bangsa Papua. Jangan minta merdeka kepada Indonesia, Amerika, PBB, dan siapapun. Hak untuk merdeka itu hak yang sudah Tuhan berikan kepada kami sejak kami lahir. PBB dan dunia internasional, serta pemerintah kolonial Indonesia harus menghormati hak kami dan mengembalikan hak kami yang dicuri dalam proses yang tidak demokratis dalam PPRA 69. Tetap kuat, tetap teguh. Rakyat bangsa Papua harus ketahui bahwa organisasi Papua Merdeka adalah organisasi induk. Sejak awal, OPM tidak pernah berjuang dengan jenis-jenis atau dengan segala macam isu di dalam perjuangan bangsa Papua. Organisasi Papua Merdeka, kami hanya berjuang dengan satu komitmen, dengan satu visi, dengan satu misi, dengan satu itikat, yaitu merdeka dan berdaulat. Organisasi Papua Merdeka bersama sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami berjuang untuk hak bagi penentuan nasib sendiri. Kami tidak berjuang untuk hak asasi manusia, pelanggaran HAM, atau juga Green State Vision, atau juga visi ini, visi itu, dan lain-lain. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada organisasi-organisasi yang saat ini baru lahir, dengan penuh rasa hormat, bahwa jangan kita mencampur baur tuntutan murni rakyat Papua, yaitu untuk merdeka dan berdaulat, dengan isu-isu, dengan segala macam strategi internasional, entah itu Green State Vision, entah itu isu-isu HAM, entah isu-isu global warming, dan segala macam. Hak untuk merdeka dan berdaulat itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual dengan DOB, tidak bisa dijual dengan otonomi khusus, tidak bisa dijual beli dengan pemekaran, tidak bisa dijual beli dengan pangkat dan jabatan dengan uang kolonial NKRI. Hak untuk merdeka dan berdaulat itu lebih tinggi, lebih jauh, lebih dalam, lebih solid, lebih konsisten, yang harus dipertahankan oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Anda dan saya mau merdeka, itu adalah jaminan dan ukuran yang sudah diberkati oleh Tuhan terhadap kami. Rakyat bangsa Papua tidak punya alasan apapun untuk deny atau untuk menyangkal atau takut terhadap kolonial dan kapitalis untuk mempertahankan hak itu. Ketika kita takut untuk mempertahankan hal itu, hak-hak kami, maka kita sedang berdosa kepada Tuhan dan juga kepada moyang leluhur bangsa Papua yang telah bertahan dan berkorban membeli dengan lunas perjuangan bangsa Papua untuk merdeka berdasarkan pengorbanan darah dan air mata. Sejarah kami adalah kekuatan dan kemenangan bagi bangsa Papua. Seluruh bangsa-bangsa di dunia tidak akan pernah kuat secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan militer ketika bangsa itu tidak memiliki sejarah. Bangsa Papua punya sejarah. Tanpa 1 Juli, 1 Desember tidak akan pernah ada arti. Tetapi setelah 1 Desember embrio itu lahir dan proklamasi merupakan wujud untuk mewujudkan hukum internasional yang disebut dalam Unilateral Act, maka kami memproklamirkan sebagai sebuah bangsa untuk mengklaim embrio bangsa itu. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada seluruh gereja-gereja di atas tanah Papua. Kami menghimbau kepada seluruh organisasi-organisasi politik di atas tanah Papua. Kepada semua mahasiswa Papua yang ada di Papua, yang ada di perantauan, bahkan yang ada di seluruh penjuru dunia. Di dalam kamar Anda, di dalam pribadi Anda, di dalam organisasi Anda, apapun situasi Anda berada, Anda harus tahu bahwa Tuhan telah menuntun bangsa ini, kolonial dan kapitalis, mencoba membunuh dan menghabiskan rakyat Papua. Sampai dengan pernyataan-pernyataan seperti yang dikeluarkan oleh Ali Murtopo, bahwa pada 1969
Ali Murtopo mengatakan bahwa dia akan membunuh semua rakyat bangsa Papua untuk membasmikan semua rakyat bangsa Papua. Tetapi kolonial Indonesia dan kapitalis internasional tidak mampu membuktikan bahwa dia bisa menghabiskan seluruh rakyat bangsa Papua. Sampai detik ini, terbukti Tuhan menjaga tanah Papua, Tuhan menjaga alam Papua, Tuhan menjaga Anda dan saya, sampai kami bisa hidup. Dan organisasi Papua Merdeka serta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat masih terus bisa perang melawan kolonial adalah bukti di mana Tuhan mengkawal semua aset-aset perjuangan bangsa Papua yang dilahirkan. Jika 62 tahun kami sudah berjuang dan bertahan, mengapa tidak 62 tahun kami mampu melawan senjata, nyawa ganti nyawa, peluru ganti peluru. Kami yakin dan percaya bangsa ini akan kembali bangun, berdiri, memproklamirkan dirinya sebagai sebuah bangsa berdasarkan kekuatan sejarah yang telah kami sampaikan tadi. Tanpa kekuatan sejarah, perjuangan ini tidak akan pernah diperkuat. Tidak ada kekuatan. Oleh sebab itu Anda bisa melihat bahwa kolonial dan kapitalis dengan segala macam argumentasi mencoba untuk menghancurkan kekuatan kami, sejarah kami. Secara konsisten, organisasi Papua Merdeka mengambil bagian penting untuk menyatakan kepada kolonial Indonesia dan kapitalis internasional bahwa hak untuk merdeka dan berdaulat adalah hak fundamental kami, milik kami, yang harus dikembalikan. Tidak ada alasan apapun Indonesia dapat merebut hak kami. Otonomi khusus, pemekaran, uang, dan jabatan harganya tidak sama dengan hak untuk merdeka dan berdaulat. Rakyat Papua bangkit. Kami telah melihat bahwa infiltrasi kolonial Indonesia saat ini sedang menghancurkan berkeping-keping organisasi-organisasi bangsa Papua. Misalnya ULMWP sudah terpecah menjadi dua, dan juga organisasi-organisasi lain. Ada terjadi dualisme KNPB, ada terjadi dualisme ULMWP, ada terjadi dualisme dan infiltrasi kolonial Indonesia untuk menghancurkan tugu-tugu perjuangan bangsa Papua. Tetapi rakyat bangsa Papua melihat bahwa organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua masih tetap konsisten mempertahankan kebenaran sejarah perjuangan bangsa hanya untuk merdeka dan berdaulat. OPM-TPNPB tidak pernah loncat ke isu-isu yang lain. Secara konsisten, OPM-TPNPB mempertahankan hak untuk merdeka dan berdaulat, untuk merebut kembali dengan cara politik, dengan cara hukum, dengan cara diplomasi, dengan cara militer. OPM-TPNPB memiliki komitmen dan meminta kepada seluruh rakyat bangsa Papua untuk kembali dengan penuh kesadaran, mengambil barisan bersama-sama organisasi Papua Merdeka. Ketika Anda menempatkan diri Anda ke organisasi-organisasi yang dimana mereka akan mengantarkan Anda untuk mengorbankan harta benda Anda, bahkan nyawa Anda untuk kepentingan-kepentingan politik. Tetapi OPM sebagai organisasi induk hanya berjuang dengan satu visi, dengan satu misi, dengan satu dreams, dengan satu mimpi, dengan satu itikad, dengan satu tekad, yaitu merdeka dan berdaulat. Kepada seluruh rakyat bangsa Papua, pada kesempatan ini kami dari organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Markas Besar Victoria, menyampaikan bangsa Papua konsisten mempertahankan sejarah bangsanya. Karena sejarah adalah berkat Tuhan, sejarah adalah kehendak Tuhan, sejarah adalah wujud Tuhan yang harus dipertahankan berdasarkan kebenaran bangsa. Tuhan memberkati. Salam merdeka. One people, one soul. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey Bomanak. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.